Pak Doa Salam. Bangan Jali. Om Swastiastu. Swastiastu, anak ibu sekalian. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, kepada ketua kelas untuk memimpin doanya ke depan. Baik, mohon perhatiannya kepada teman-teman semua. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silahkan. Oke, baik semuanya anak ibu, silahkan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Baik aja atau baik banget? Iya, baik. Hari ini kita belajar antropologi, ya, sebagaimana semestinya kita belajar di jadwal pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau menanyakan, ada nggak temennya yang tidak hadir hari ini? Nihil ya, hadir semua ya? Oke, bagus ya. Terus Ibu satu lagi, oh ternyata kelasnya udah bersih. Bagus. Siapa yang piket hari ini? Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman yang piket. Sekarang ya, kita belajar mengenai multikulturalisme. Ya, tapi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan beberapa materi tentang pembelajaran kita. Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, silahkan Nak. Pembelajaran sebelumnya itu membahas tentang mengenai unsur-unsur kebudayaan, di mana unsur kebudayaan itu merupakan pola-pola umum untuk semua kebudayaan manusia, seperti sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, dan lain-lain. Oke, bagus. Silakan duduk tepuk tangan dong. Ya, benar sekali ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur kebudayaan yang ada pada masyarakat. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai multikulturalisme. Oke? Tapi sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu mau lihat kalian fokus enggak? Ya, dalam mengikuti pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti. Oke? Dan ini bisa membuat fokus, menguji fokus siswa. Oke? Ice breakingnya seperti apa? Kata kuncinya adalah tepuk. Kalau tidak ada kata tepuk, jangan dilakukan. Oke? Kita percobaan dulu ya. Oke, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kalinya, tangannya disilang. Bisa kita mulai? Oke, kita mulai ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, 1 kali. Iya. Oke, itu dia, tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, baik anak ibu sekalian, welcome to antropologi class ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya alangkah baiknya kita tonton video dulu ya. Selamat menyaksikan. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Persatuan Tuhan, bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Siapa yang bisa menceritakan isi dari video tersebut? Angkat tangannya dong. Ayo. Ya, silahkan jangan ragu nak. Ya. Terima kasih. Dari video yang saya amati bersama teman-teman sekalian, di sana kita bisa melihat
bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali keragaman, seperti keragaman suku, adat istiadat yang seperti kita lihat tadi di sana ada istiadat Bali, Jawa, Sunda dan lain sebagainya. Di sana juga ada keberagaman agama. Seperti tadi diperlihatkan bagaimana persembayangan di tiap-tiap agama. Dan juga yang terakhir, Indonesia juga memiliki sebuah keberagaman alam, di mana di setiap daerah itu memiliki keberagamannya masing-masing, alam yang indah dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya. Oke, tepuk tangan dong. Ya, bagus sekali ya, benar sekali. Jadi materi atau video yang Ibu tampilkan itu sangat berkaitan dengan yang akan kita bahas hari ini. Judul materi kita, peran ilmu antropologi dalam memahami multikulturalisme di Indonesia. Siapa yang tahu tentang pengertian multikulturalisme? Oke, siapa yang bisa mendeskripsikan? Ya. Kalau menurut saya, multikulturalisme itu artinya sebuah pandangan kita terhadap keberagaman suku, agama, budaya di dalam masyarakat. Oke, tepuk tangan lagi dong. Ya, keberagaman budaya, agama yang ada pada masyarakat kita. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Gambar apa yang ada di depan? Rumah adat. Berbeda nggak? Berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena berbeda. Oke, karena ada perbedaan dari ciri khas suku masing-masing. Iya, benar. Ya. Jadi, setiap masyarakat kita memiliki kebudayaan masing-masing, pengetahuan masing-masing. Inilah dia. Oke, gambar yang kedua. Gambar apa? Pakaian adat. Pakaian adat yang bagaimana? Sama nggak pakaiannya? Berbeda. Berbeda kenapa? Karena setiap daerah mempunyai ciri khas atau pakaian yang berbeda. iya, karena setiap daerah memiliki ciri khas dan pakaian adat yang berbeda. Dari kedua gambar tersebut, apa yang dapat kalian pikirkan, gambarkan? Nah, yang pertama saya lihat setelah melihat kedua gambar itu adalah, wah, banyak banget ternyata di Indonesia itu ada yang namanya perbedaan. Nah, sebenarnya di Indonesia itu ada banyak sekali perbedaannya. Cuma tadi yang dijelaskan itu cuma ada dua, rumah adat dan juga pakaian adat. Yang saya pikirkan itu satu kalimat itu, wah, Indonesia itu beragam banget ya. Seperti itu, Ibu. Oke, baik, tepuk tangan dong, bagus sekali ya. Oke, kita lanjut. Silahkan ambil handphonenya anak ibu sekalian, scan barcode-nya. Ya, silahkan. Silahkan kalian komen tentang pernyataan atau deskripsi yang ada di aplikasi tersebut. Silahkan sebebas mungkin kalian komentar. Ya, ini dia. Ini dia yang kalian komentar. Kelihatan semua ya. Oke, baik, terima kasih anak ibu sekalian, tepuk tangan dong. Sebelum kegiatan pembelajaran, ibu mau bertanya dong. Pertanyaan yang pertama, coba amati di lingkungan sekitar kamu, keberagaman budaya apa saja yang ada di sekitar Anda? Oke, agama. Agama apa aja yang ada di lingkungan kalian? Islam, Kristen, Hindu, Protestan. Itu aja? Nggak ada yang lain? Ya, itu dia. Jadi keberagaman dari segi agama, suku termasuk nggak sih? Termasuk, benar sekali. Oke, pertanyaan kedua. Apa makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Iya, silahkan. Makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oke, tepuk tangan dong. Ya, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Pertanyaan ketiga, apa penyebab keberagaman suku bangsa Indonesia? Ayo, apa yang kalian pikirkan? Kenapa sih kita bisa beragam gitu? Perbedaan tempat tinggal satu, oke. Secara geografis, yang kedua, ras, oke. Ras Mongoloid ya, ya. Percampuran budaya, iya. Yang kalian bilang semua itu benar, ya. Oke, selanjutnya bagaimana caranya agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud meskipun terdapat keberagaman suku bangsa dan budaya? Agar dapat terwujud,
sebuah keberagaman suku bangsa dan budaya. Yang pertama kita harus kita pentingkan yaitu rasa toleransi dan juga saling menghormati satu sama lain. Di mana yang pertama itu ada toleransi terhadap perbedaan suku bangsa, agama dan ras. Setelah itu kita perlu untuk adil, di mana adil itu untuk memperlakukan perlakuan adil sesama manusia. Oke, bagus lagi dong tepuk tangannya. Oke, kita lanjut. Iya, ini tujuan pembelajaran kita. Ya, yang pertama, Ibu pengen anak-anak Ibu sekalian, kalian bisa memahami pengertian dan faktor penyebab masyarakat multikultural. Yang kedua, memahami teori keberagaman budaya yang ada pada masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Ya, yang terakhir, menganalisis dampak multikulturalisme di Indonesia dan pendekatan antropologi dalam menyikapi masyarakat multikultural. Apa aja kegiatan kita hari ini? Ini kegiatannya tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Teknik penilaian yang akan Ibu ambil untuk kalian yaitu sikap kalian, pengetahuan kalian, dan keterampilan. Kita akan melihat video lagi. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Manai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Apakah tayangan video tersebut menggambarkan masyarakat multikultural? Iya, coba jelaskan dong. Karena di video tadi itu sudah menjelaskan lebih detail lagi, lebih terperinci lagi terkait dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Terus di sini saya fun fact-nya itu baru nemu satu kalimat di mana selain budaya dan adat istiadat yang beragam banyak yang ada di Indonesia, ternyata Indonesia itu pada dasarnya memang udah beragam dari sananya. Kita lihat dari pulau-pulaunya ada banyak dan juga beragam bentuknya kan. Terus juga di sana saya juga sudah sedikit mencatat dari materinya. Tiap-tiap provinsi di Indonesia itu kan memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada yang memiliki musik daerahnya sendiri-sendiri, memiliki pakaian adat, rumah adat, dan bahasa. Tetapi juga di sana itu tetap terjadi yang namanya toleransi di setiap daerahnya. Misalnya satu daerah itu memiliki 2 adat istiadat. Di situ sudah kita lihat pokok materi atau poin dari kata multikultural itu di mana multikultural tadi udah dijelaskan artinya itu adalah beragamnya budaya, beragamnya paham terkait dengan kultur atau kebudayaan. Selain itu juga multikultural di sini yang dimaksud itu kan di mana masyarakat itu walaupun berbeda-beda tetapi dia tetap satu. Yang bisa kita lihat contohnya tadi adalah penggunaan dari bahasa, yang dimana setiap daerah itu kan biasanya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Contohnya kayak kita di Bali itu kan menggunakan bahasa Bali, di Jawa menggunakan bahasa Jawa. Tetapi multikultural di sini tuh kita tetap menggunakan yang namanya bahasa Indonesia sebagai bentuk persatuan kita, bentuk kebersamaan kita, dan bentuk persaudaraan kita di negara Indonesia ini. Seperti itu yang saya dapat. Oke, tepuk tangan dong. Tahu nggak tujuan pembelajarannya sebelum Ibu menyampaikan materi sudah dapat di Anjaninya. Dia sudah memahami. Ya, jadi Ibu berharap anak-anak Ibu sekalian juga bisa memahami tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Pengertian dan faktor penyebab masyarakat multikultural. Multi artinya banyak. Terus culture, kultur, budaya, ismenya paham ya atau istilah.
Jadi dalam kata itu terkandung akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing, keunikan masing-masing, setiap masyarakat merasa dihargai. Itulah multikulturalisme. Ada 3 pendapat para ahli yang Ibu ambil mengenai pengertian dari multikulturalisme. Yang pertama, Blam. Ibu minta tolong Nova dong bacain. Blam, pemahaman yang menerima perbedaan dengan dasar kesadaran baik secara individual maupun kelompok. Iya. Kalian bisa nggak menerima perbedaan yang ada, nggak usah di lingkungan sekitar, di rumah kalian? Emang ada perbedaan di dalam rumah? Benar. Kita lanjut. Menurut Rifa mengatakan, Mang De? Suatu gagasan yang dibangun berdasarkan cara pandang yang mengutamakan persamaan dalam perbedaan. Jadi perbedaan dipandang sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak seharusnya menimbulkan perpecahan. Iya nak. Jadi perbedaan itu nggak harus dipandang sebagai perpecahan. Kenapa? Karena perbedaan itu yang justru menyatukan kita. Seperti yang dibilang Anjani tadi. Bahkan pulau kita aja sudah berbeda. Jadi kenapa kita harus berkonflik dengan perbedaan yang ada pada masyarakat kita? Selanjutnya, menurut Holil Dewa, baca dong. Jadi menurut itu suatu pemahaman dan kepercayaan yang menyatakan bahwa dalam keberagaman kebudayaan yang ada dalam setiap etnis dan kelompok masyarakat dapat tetap hidup secara berdampingan yang ditandai dengan adanya rasa saling menghargai dan menghormati kebudayaan lain. Ya, kata kuncinya apa? Berdampingan. Jadi perbedaan yang ada di masyarakat kita itu tidak seharusnya dijadikan permasalahan. Kenapa? Karena perbedaan itu kita bisa hidup berdampingan. Kenapa harus berkonflik? Ya, sekarang kesimpulan pendapat dari para ahli. Multikulturalisme itu merupakan gagasan. Gagasan berdasarkan pemahaman yang menyatakan bahwa di tengah keberagaman atau perbedaan masyarakat dapat tetap hidup secara damai, berdampingan, yang mana kita harus bisa menghargai satu sama lain, menerapkan toleransi antar perbedaan agama, suku, maupun kelompok-kelompok sosial lainnya. Karena kita saja sudah tadi Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Iya, yang menyatukan kita udah ada dari dulu, simbol negaranya. Oke, selanjutnya dengan demikian multikulturalisme dapat menyumbangkan rasa cinta terhadap sesama manusia dan sebagai alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Faktor penyebab terciptanya masyarakat multikultural ini tadi yang dibilang Anjani. Ya, wilayah. Yang pertama geografis. Yang kedua pengaruh kebudayaan asing. Ada tadi yang jawab juga kan? Ya, globalisasi. Yang ketiga perbedaan iklim. Yang keempat sejarah Nusantara. Dan yang kelima geologi dan fisik. Faktor geografis juga menentukan ya masyarakat itu menjadi multikulturalisme. Wilayah kita ini, wilayah Indonesia ini menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga membawa pengaruh kebudayaan. Nah, salah satunya masyarakat Bali yang terjadi proses akulturasi ya dengan ajaran agama Hindu. Benar nggak? Benar. Tahu akulturasi nggak? Akulturasi itu adalah pencampuran budaya tanpa harus menghilangkan kebudayaan lamanya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dong. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau lain ke pulau satunya lagi sehingga mengembangkan budaya mereka masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, dan kepercayaan, serta agama. Ada nggak perbedaan kepercayaan dari setiap wilayah? Pasti, ya kan? Pasti ada. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan asing, itu tadi, globalisasi. Ya, banyak nggak orang asing datang ke tempat kita? Banyak. Banyak sekali. Ya, kita lanjut dampak multikulturalisme di Indonesia. Dampak positif dari multikulturalisme. Yang pertama, keanekaragaman memberikan ruang bagi masyarakat untuk terbuka menjalin hubungan sesama maupun berbudaya. Ya, itu pasti. Terus yang kedua, memberikan ikatan hubungan antar sesama, dan selanjutnya dapat saling berbagi, bersahabat, dan menghargai antar budaya. Ini dampak negatifnya. Ya.
rentan akan konflik. Kenapa? Perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman. Yang kedua muncul sikap etnosentrisme. Siapa yang tahu etnosentrisme? Baik, etnosentrisme ini adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan. Iya, itu berawal dari individu nggak? Berawal dari individu. Nah, munculnya sikap fanatisme. Apa fanatik? Fanatik itu merupakan paham atau perilaku yang menunjukkan sikap ketertarikan pada budaya lain secara berlebihan. Iya, berlebihan. Jadi pembelajaran antropologi membuat materi berupa yang mana toleransi itu harus ditegakkan. Multikulturalisme itu harus diberikan pemahaman kepada siswa. Kita berdiri dulu dong. Kita senam otak dulu. Kita goyang dumang dulu ya. Ya, konsentrasi nggak kalian? Oke, tepuk tangan dong. Sudah agak segeran? Sudah. Iya. Ya, sekarang kita waktunya diskusi kelompok. Ibu akan bagikan yang akan kalian bahas. 1, suku Batak, suku Baduy. Ya, jadi ada 7 unsur kebudayaan yang harus kalian cari di setiap suku yang kalian bahas. Sama multikulturalisme. Oke, silahkan dikerjakan. 7 unsur kebudayaan pada masyarakat Batak doang. Iya, di Madura jelaskan. Kan ada semua kok di Google itu gampang. Ya, oke. Peralatan hidup bisa ya. Kesenian juga ya. Oke, yang sudah siap kelompok 1 dulu. Oke, silahkan ke depan untuk kelompok 1. Panjali. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan 7 unsur kebudayaan yang ada di Indonesia. Multikulturalisme itu adalah sebuah masyarakat yang terdiri dari banyaknya ras, suku, budaya, dan lain sebagainya. Contoh yang bisa kita ambil dari multikulturalisme ini adalah budaya dari suku Batak. Kita mengetahui suku Batak itu berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Sistem pengetahuan rumah bolon. Sistem pengetahuan suku Batak merupakan cerminan dari hubungan erat masyarakat dengan alam, leluhur, dan komunitas mereka. Dan adapun sistem kebahasaan suku Batak itu adalah bahasa Batak. Dalihan atau ini merupakan organisasi Batak yang dimana organisasi ini memiliki makna sistem pranata sosial patrilineal. Masyarakat suku Batak itu menggunakan alat-alat sederhana yang dipergunakan untuk bercocok tanam, di mana suku Batak itu memiliki keyakinan atau kepercayaan yaitu yang bernama formalin. Secara tradisional, mata pencarian Bangladesh terkait dengan adat istiadat dan kehidupan ekonomi masyarakat Batak Toba yang bergantung pada pertanian dan perladahan. Unsur atau sistem kesenian. Dimulai dari tarian, kalian bisa lihat, tarian ini tuh merupakan tarian tortor. Alat musik ini atau alat musik dari suku Batak, gondang Batak. Dan berikutnya kita akan masuk ke kesimpulannya. Kita jadi mengetahui terkait dengan 7 unsur kebudayaan yang ada di suku Batak. Nah, apakah ada yang bertanya? Oke. Baik, di sini saya izin bertanya. Jadi apa makna dari dalihan Natolu? Oke. Natolu itu adalah sistem pranata sosial patrilineal yang artinya kedudukan laki-laki itu harus diutamakan. Dalihan Natolu itu semacam sistem kekerabatan dan organisasi yang ada pada masyarakat Batak, yang mana lebih tinggi ya laki-laki daripada perempuan. Oke, kalau tidak ada bertanya, sudah jelas semua? Sudah? Dan kami tutup dengan suara Mbak Santi. Oh, Santi. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan. Panjali. Nah, di sini kami akan mempresentasikan unsur kebudayaan suku Baduy, yaitu kelompok masyarakat adat Sunda yang tinggal di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sistem pengetahuan dalam suku Baduy yaitu pengetahuan mengenai alam
alam, pertanian, pengobatan tradisional, dan aspek kehidupan lainnya yang diwariskan secara turun-temurun. Suku Baduy menggunakan teknologi yang sederhana dan ramah lingkungan yang bisa memanfaatkan bahan alami yang ada pada suku Baduy. Mata pencaharian hidup suku Baduy didasarkan pada pertanian tradisional, perkebunan, dan kerajinan tangan. Sistem bahasa yang dipakai di suku Baduy ini yaitu dialek bahasa Sunda Banten, musik tradisional seperti angklung dan tarian. Selanjutnya ada sistem kepercayaan. Suku Baduy menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kesimpulan dari materi suku Baduy yang telah disampaikan. Suku Baduy memiliki 7 unsur budaya utama yang saling terkait, yang membentuk sistem kehidupan harmonis dengan mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Tolong jelaskan kepercayaan animisme sama dinamisme. Dinamisme dan animisme itu yaitu kepercayaan yang berkaitan dengan roh dan kekuatan gaib yang dianut oleh masyarakat tersebut. Dan presentasi kami hari ini kami tutup dengan promo santai. Oke, tepuk tangan dong. Ya, untuk kelompok 3 dan kelompok 4 boleh dikumpulkan ke depan semua. Begitu juga dengan kelompok 1 dan 2. Ya. Terima kasih. Sekarang kita masuk kesimpulan. Ya, dari 2 presentasi kelompok teman kalian, ya, apa yang bisa kalian tangkap? Yang saya dapat simpulkan yaitu ternyata Indonesia itu mempunyai banyak keragaman, entah itu keragaman suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, sikap kita untuk dapat menghargai keberagaman itu tuh makin kuat. Dan ya, sedikit dari komunitas. Oke, bagus. Tepuk tangan dong buat teman kita. Dari pembelajaran antropologi ini, saya dapat mengerti ternyata Indonesia sangat kaya akan perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Sehingga sikap toleransi akan selalu dijaga oleh masyarakat Indonesia ini. Oke, tepuk tangan dong. Oke, ini yang terakhir, boleh scan dulu dong. Ya, Ibu mau refleksi. Yuk, silahkan bermain game, isi namanya, karena Ibu mau lihat hasilnya. Ayo lagi. Siapa yang sudah selesai? Oke, sudah semua ya. Tepuk tangan dong. Ya, bagus sekali. Sudah kita lihat sendiri bahwa hasilnya semua kalian sudah memahami, skornya lumayan tinggi ya. Ada pertanyaan nggak sama Ibu? Kan kita sudah tahu keberagaman, tapi kenapa kok masih ada aja yang konflik antara suku, agama, atau kelompok tertentu, seperti contohnya yang terjadi baru-baru ini, yaitu pengeroyokan di lokasi Taman Pancing itu. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Oke, bagus sekali, tepuk tangan dong pertanyaannya. Ya, perlu kalian ketahui nak, konflik yang terjadi antar suku maupun agama itu terjadi karena bentrok antara awalnya individu dengan individu. Ya, individu yang memiliki rasa etnosentrisme, yang memiliki apa tadi? Fanatisme. Ya, fanatik terhadap kelompoknya sendiri, itu yang akan menimbulkan konflik perpecahan antar suku, antar agama di tengah-tengah masyarakat. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa multikulturalisme itu adalah keberagaman. Keberagaman yang harus kita terima, yang bisa kita terima, ya. Yang mana dari keberagaman itu kita bisa menjadi orang yang memiliki rasa toleransi yang tinggi. Kita bisa menghargai satu sama lain di antara perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Materi minggu depan kita akan membahas tentang apa? Masyarakat multikultural. Iya, sebelum kita pulang, Ibu minta ketua kelas pimpin doanya ke depan. Pak doa salam. Berdoa buat agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Oke, hati-hati di jalan.